saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus bertemu kembali dengan Sabda Hidup. Sebuah channel yang meliput dan mengangkat tentang keberadaan Gua Maria dan Taman Doa yang ada di sekitar kita secara perspektif. Semoga bisa membantu untuk melihat keindahan, kekayaan serta keagungan Tuhan dalam wujud video sederhana secara virtual. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Berkah dalam. Kali ini kita akan membahas tentang Rumah Singgah Maria Melung, yang biasa disingkat dengan RSM Melung. Tempat ziarah Rumah Singgah Maria yang dikelola langsung oleh Keuskupan Purwokerto. Ada banyak tempat unik yang dibangun di Rumah Singgah Maria, yang merupakan area perbukitan dengan hutan yang jauh dari keramaian sehingga menciptakan suasana hening. Saat ini pengembangan area RSM masih terus berlangsung. Rumah Singgah Maria Melung atau RSM adalah sebuah kawasan atau taman doa yang secara keseluruhan meletakkan dasar spiritnya pada teladan hidup Bunda Maria. Melalui Bunda Maria kita bertemu dengan putranya Yesus Kristus. Rumah Singgah Maria terletak di Desa Melung yang secara geografis berada di sabuk sebelah barat Gunung Slamet. Merupakan desa pinggir hutan dengan topografi yang berbukit-bukit. Dengan kemiringan tanah rata-rata 20 hingga 30% berada pada ketinggian antara 400 hingga 600 mdpl. Desa Melung beriklim sejuk, rata-rata suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, rata-rata 3.000 sampai 3.500 mm per tahun. Secara administratif Desa Melung masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kehadiran rumah singgah ini sungguh nyata, sangat terasa kuat penyelenggaran ilahi yang hadir. Dahulu rumah singgah Maria ini bernama Pertapaan Awal Sungai Kerit. Kenapa disebut Kerit? Sungai Kerit adalah nama sungai di mana Nabi Elia dalam perjanjian lama disapa Tuhan dan diberi makan oleh burung dalam pertapaannya. Kini sungai yang mengalir di kawasan pertapaan, yaitu Kali Cimanggis, telah dibaptis pula menjadi Sungai Kerit. Mencari Tuhan merupakan usaha manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya. Sedang Sang Pencipta dengan belas kasihnya yang sangat besar telah menebus kembali manusia yang jatuh ke dalam dosa dengan mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itulah makna terdalam dari penebusan manusia, yaitu Allah yang penuh belas kasih melebihi segala kedosaan dan kesalahan manusia. Rumah Singgah Maria dibangun oleh Romo Maximilian Rukmito Erdio dan direstui oleh Bapak Uskup Purwokerto, yaitu Monsinyur Julius Sunarko. Rumah Singgah Maria merupakan suatu tempat ziarah dan rumah retret yang cukup unik. Karena di rumah retret inilah, umat diberikan kesempatan untuk menyelami kedalaman rohani lewat belajar hidup bertapa. Maka dari itu Rumah Singgah Maria dahulu diberikan nama Pertapaan Awam, yang artinya memberi peluang para awam untuk memasuki kedalaman, mengalami penyegaran lewat keheningan, lewat meditasi, lewat kontemplasi dan lewat pendampingan-pendampingan rohani yang nyata. Selain mempersiapkan metode khas kontemplasi yang dia sebut meditasi cinta kasih ilahi, di tempat ini telah didirikan beberapa pondok. Pondok-pondok itu berfungsi untuk penampungan para peserta retret. Gubuk-gubuk yang dibangun itu kecil-kecil, hanya 2 hingga 3 kamar dalam satu gubuk. Tujuannya agar bangunan yang hadir tidak sampai mengganggu lingkungan yang telah lebih dahulu ada. Di sini gua-gua meditasi dan pertapaan dibangun di batu-batu besar yang ada di lokasi, sehingga sama sekali tidak merusak atau mengubah kondisi awalnya. Air yang bersumber dari mata air di celah batu-batu besar itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan para pertapa pada alam dan penciptanya. Untuk menuju gua, Maria sudah difasilitasi jalan setapak bersemen.
dikhususkan kepada pihak-pihak yang ingin mencari Tuhan dalam keheningan dalam bentuk pertapaan dan meditasi. Tak jauh dari cerita pertapaan yang identik dengan gua-gua di sisi gunung dan lembab serta gelap. Rumah singgah Maria ini berada tepat di kaki Gunung Cendana dan hanya berjarak 10 km dari Gunung Slamet. Sebelum kita menuju Gua Maria, kita bisa masuk ke Taman Doa Getsemani. Di sini, kita melihat patung replika Tuhan Yesus yang seukuran manusia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dilengkapi dengan altar dan sangat menyerupai gambaran tentang Taman Getsemani. Begitu sunyi, damai, dan sangat tenang. Sangat pas buat berdoa dan berdevosi. Sesampainya di taman itu, Yesus berhenti di sebuah tempat yang nyaman di antara pohon-pohon zaitun. Lalu dia berkata kepada 8 rasulnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa." Yesus kemudian masuk lebih jauh ke taman itu bersama 3 rasulnya. Yesus merasa sangat tertekan dan berkata kepada ketiga rasulnya, "Aku sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Tunggu di sini dan tetaplah berjaga-jaga denganku." Injil Matius bab 26 ayat 36 sampai 38. Doa atau ibadat jalan salib dalam gereja Katolik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tempat ziarah Katolik. Dalam bahasa Latin jalan salib disebut dengan Via Crucis atau Via Dolorosa yang berarti jalan penderitaan. Ibadat jalan salib merupakan salah satu devosi Katolik, yang mana bentuk doa ini bukan bagian resmi liturgi umum gereja, tetapi menjadi bagian dari praktek kerohanian yang terkenal dari umat Katolik. Area jalan salib dari Gua Maria Melung dibuat menjadi 2 bagian. Karena di area jalan salib ini banyak fasilitas tempat berdoa dan berdevosi. Kita jadi punya banyak pilihan, mungkin bisa menghabiskan waktu seharian jika berdoa di semua tempat. Seperti salib Yesus, ruang adorasi, Gua Maria, patung Pieta, kubur Yesus, patung Yesus Gembala Baik, dan lain sebagainya. Desain jalan salib juga berbeda dari Gua Maria di tempat lain, sederhana dan sangat unik. Tetapi yang terpenting dalam melakukan ziarah adalah hidup kita di dunia adalah sebuah pesiarahan, sebuah perjalanan menuju Tuhan. Maka Tuhanlah yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap pesiarahan yang kita lakukan. Pada pemberhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib oleh Simon dari Kirene. Simon dari Kirene adalah seorang tokoh laki-laki yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia dikenal sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Replika Tuhan Yesus dan Simon dari Kirene dibuat persis ukuran manusia dan tampak sangat nyata. Luka-luka di tubuh Tuhan Yesus digambarkan persis seperti yang dialaminya. Darah Tuhan Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian karena dosa-dosa kita. Oleh karena kematiannya dan oleh karena darahnya yang tertumpah itu, maka murka Allah kepada kita telah dihapuskan. Karya keselamatan Allah tidak dilakukan dan dikerjakan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi, sehingga manusia tidak memahaminya. Tetapi karya keselamatan Allah itu nyata dan dapat dilihat oleh seluruh manusia. Karya keselamatan Allah benar-benar telah memberikan keuntungan yang luar biasa dan telah dinikmati oleh banyak orang ketika manusia percaya pada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 12. Dalam pemberhentian Yesus yang ke-14 digambarkan secara nyata dalam replika makam Tuhan Yesus. Dekat tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus ke situ. Ditemani suara air yang bergemericik di antara celah bebatuan, tepatnya di depan makam Tuhan Yesus, kita bisa melihat replika patung Tuhan Yesus sebagai Salvador Mundi, yang berdiri megah dengan latar belakang pegunungan Cendana.
menggambarkan Kristus berdiri di atas awan, memegang satu bendera, dan membuat isyarat kemenangan dengan yang lain. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Injil Yohanes bab 11 ayat 26. Akses untuk menuju ke Gua Maria akan melalui jalan yang berkelok-kelok, diselimuti udara yang sejuk. Lokasi Gua Maria mengantarkan kita pada keningan dan menyatu dengan alam. Dalam tradisi Katolik, Gua Maria adalah tempat yang dipusatkan untuk melakukan ziarah dan devosi kepada Bunda Maria. Tempat-tempat tersebut dapat ditetapkan sebagai tempat ziarah karena pertimbangan penampakan supranatural Bunda Maria ataupun faktor sejarah sebagai tempat devosi dan ziarah umat Katolik. Pengalaman yang mengesankan di rumah singgah Maria, fasilitas dan alamnya yang indah menunjang untuk menjalani meditasi dan berdevosi dengan nyaman. Berdevosi dan berdoa di rumah singgah Maria Melung sangat bermanfaat untuk pengembangan batin secara Katolik. Dengan bermeditasi dan perenungan kitab suci untuk bisa hidup di sini dan saat ini, merasakan hanya saat ini yang kudus bersama Tuhan Yesus. Dengan bertumbuhnya Gua Maria beserta peningkatan aktivitas para pesiarah menunjukkan peran pentingnya siarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda Maria sebagai figur memiliki peran penting di dalam krisis kehidupan kita sehari-hari. Ia menjadi harapan dan jawaban atas segala permasalahan yang muncul. Melalui Bunda Maria, menghidupi amal cinta dan kasih Kristus memiliki makna dan harapan, agar kita dapat meneladani sikap dan semangat hidup Bunda Maria dalam menyebarkan amal cinta dan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin berkah dalam.